Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Renungan kita di penghujung bulan ini, yaitu bulan September. Besok kita sudah memasuki hari yang baru di bulan yang baru. Dan renungan kita berjudul Kesetiaan dan Kasih Allah. Nah, firman Tuhan terambil dari Yesaya 46 ayat 4. Berkata demikian: sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata melalui Yesaya kepada Yakub dan bangsa Israel. Karena bangsa Israel pernah, bahkan sering kali menyakiti hati Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Sebenarnya kalimat firman ini, ayat ini adalah teguran keras atau bentuk satu kemarahan dalam tanda kutip bagi bangsa Israel. Tuhan sedang menegaskan bahwa aku ini Allahmu. Tidak perlu ada ilah lain, tidak perlu dengan apakah aku disamakan. Itu nanti di ayat-ayat berikutnya. Artinya Allah cukup bagi mereka sebagai tempat pertolongan, perlindungan, penyertaan yang sempurna. Allah cukup bagi mereka. Namun bangsa Israel masih memberontak. Tapi puji Tuhan, kasih dan kesetiaannya itu luar biasa. Tuhan berkata, sampai putih rambutmu aku akan tetap menggendong kamu. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Bahwa Tuhan itu bertanggung jawab penuh kepada bangsa Israel sampai masa tuanya. Saya teringat ketika saya masih kecil, saya sering digendong oleh papa saya. Ketika saya harus ke gereja, ketika saya harus ke pekan atau pasar, karena rumah lumayan jauh dari tempat-tempat itu. Lalu di tengah jalan, karena saya masih kecil, saya berteriak, "Papa gendong!" Dan papa saya menggendong saya. Alangkah enaknya, alangkah indahnya. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Usia 12 tahun papa saya meninggalkan saya. Saya tidak pernah merasakan itu lagi. Tuhan tidak sama dengan manusia. Kasih Kristus kekal selama-lamanya. Firman Tuhan tadi berkata, aku akan menggendong kamu sampai memutih rambutmu. Artinya apa? Sampai tua. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita sering berubah-ubah, sekalipun kita sering melakukan apa yang tidak benar di matanya, tetapi kasih-Nya terus akan menuntun kita kepada maksud dan rencananya. Dia Tuhan yang tidak melihat pelanggaran kita. Dia Tuhan yang senantiasa rindu menuntun kita kembali, rindu melihat kita berjalan kembali seturut dengan kehendak-Nya. Dia Tuhan yang senantiasa rindu supaya kita berharap sepenuhnya kepada-Nya. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya pengharapan, pertolongan, kekuatan dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini seberat apapun masalahmu, seberat apapun pergumulanmu, jangan cari jalan yang lain, jangan cari jalan pintas, jangan cari hal-hal lain yang bisa menolongmu, tetapi datanglah kepada Sang Penolong itu, datanglah kepada Kristus itu, karena kasih dan kesetiaannya kekal. Mungkin kita menyadari aku tidak layak, tetapi sepanjang kita mau datang kepada-Nya, Tuhan melayakkan kita. Dalam satu bagian Alkitab berkata, Dia setia dan adil. Sekalipun kita tidak setia, Allah tetap setia. Dia senantiasa mengulurkan tangannya, dan Dia berkata kepada kita,
menyapa kita. Mari datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Hari ini, datang kepada Tuhan, serahkan bebanmu. Dialah jawaban dalam hidup kita. Dialah pertolongan dalam hidup kita. Dialah kekuatan dalam hidup kita. Dan sebagai quotes, sampai masa tua, bahkan kekekalan, Dia Allah tetap setia dan anugerahnya menopang setiap kita, anak-anaknya yang dikasihinya. Percayalah untuk hal itu. Tuhan Yesus memberkati.